Suara yang lembut merdu, yakni sabda dari Tuhan, sobat dari Galilea. Di tengah sakit yang parah, maut nyaris menyerang. Tidurku amat gelisah dan nafas pun sesak. Ku rasakan tangannya hingga sakitku enyah. Sungguh itu tangan Tuhan, sobat dari Galilea. Sangka kala kelak bertalu, terdengar di dunia, jiwaku tentram teralun, menyambut datangnya. Dengan kagumku jalan atas awan yang terang. Oh, benar itulah dia, sobat dari Galilea, sobat dari Galilea, sobat dari Galilea. Ku amat haus di gurun dosa dan celah, tak ku dapatkan air yang segar. Tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Segarlah air hidup dari Allahku, membuat hatiku terus bergemar. Anugerah dan kemuliaan pun milikku, tetap ku puji Allah yang besar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Pendosa tak ingin kekal ke Kalvari, di sana air telah berbuah terus. Bagimu air itu bebas.
Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Biasa pertama 2 Juni 2024 yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Kepaduri, Jakarta. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19 WIB. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian, kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah, mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Yehezkiel 20 ayat 20 menyatakan, "Kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi tanda antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Mari kita kuduskan hari Minggu ini untuk memuliakan Tuhan Allah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, belah mengingat kisah penciptaan, manusia diciptakan sebelum hari Sabat. Yesus berkata kepada para muridnya, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat itu ada agar kehidupan manusia menjadi lebih baik. Setiap kita diundang untuk menolong sesama manusia seperti yang Yesus lakukan pada hari Sabat. Sudahkah kita selama ini menolong sesama melalui pikiran dan tingkah ujar kita? Atau malah hanya sibuk mencari kesalehan pribadi sehingga lupa untuk mendengar orang berkesah? Mari kita berdoa dengan menyanyikan KJ 467. Tuhanku, bila hati kawanku.
Yesaya 56 ayat kedua dan 7a menyatakan, "Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi sukacita di rumah doaku." Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, marilah kita taat dan setia menyatakan kasih, dan janganlah jemu melayani sesama.
dengan setia di tengah jalan yang sukar memang bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, serahkanlah segalanya kepada Yesus, karena Bapa Sorgawi terus menjaga kita. Isilah selalu hidup dengan firman Tuhan, maka mata akan selalu memandang kepada Tuhan. Mulut akan penuh dengan syukur, karena hidup seluruhnya milik Kristus. Dengan kasih
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu mau membaca beberapa bagian dari Alkitab dan hendak merenungkannya. Kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami, bimbing kami, karena dengan itu kami dibantu untuk mengerti akan firman-Mu dan belajar melakukannya di dalam hidup kami. Berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan, di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Peliharalah dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, harus hambamu laki-laki atau perempuan, lembu atau keledaimu, segala hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki atau perempuan beristirahat seperti engkau juga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi
Bacaan kedua diambil dari surat 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Namun, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berbicara. Kami juga percaya dan sebab itu kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 6. Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum dan sementara berjalan, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar masuk ke dalam rumah Allah lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya.
Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Namun mereka diam saja. Dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu mengulurkannya dan pulihlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Markus pasal 2 ayat 24 dituliskan di sana. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Pertanyaan orang Farisi ini mungkin juga jadi sedikit pertanyaan kita, saudara-saudara, sejauh ataupun sepenting apa, se-urgent apa, segenting apa, ya, sehingga orang Farisi ini begitu sangat bergelora ketika menyaksikan ada dua peristiwa. Yang satu, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ada dua peristiwa yang menurut orang Farisi ini kontroversial, namun lebih dari sekadar kontroversial, saudara-saudara. Sebab hari Sabat itu sendiri adalah bagian dari perjanjian Allah kekal. Keluaran pasal 31 ayat 14 dituliskan di sana, kamu harus memelihara hari Sabat sebab hari itu kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusannya pasti dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi perintah untuk menguduskan hari Sabat itu perintah yang tidak bisa ditawar-tawar, ya, bagian dari perjanjian Allah yang kekal, dan setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Siapa yang melanggar kekudusannya pasti dihukum mati. Itu hukum yang tertulis, saudara-saudara. Namun mereka lupa, saudara-saudara, bahwa hukum yang tertulis itu punya makna, punya jiwa. Nah, makna dan jiwa ini dari hukum ini yang sering luput dari orang-orang Farisi ataupun sebagian para pemuka agama, dan ini menjadi penyebab perbedaan pandangan, atau mungkin tepatnya adalah yang menjadi penyebab kekerasan hati mereka, kedegilan hati mereka. Kata Sabat muncul 111 kali dalam perjanjian lama, dan sesungguhnya kata Sabat itu pertama kali muncul dalam Keluaran pasal 16 ayat 23 dalam konteks turunnya manna sebagai hari perhentian penuh. Lalu kemudian kita bisa lihat di dalam Dasatitah
yaitu hukum Tuhan, muncul pendasaran ya tentang hari Sabat, yaitu versi Keluaran 20 ayat 11 dan pembebasan dari Mesir, Ulangan pasal 15 ayat 15 yang tadi sudah sebagian ayat 12 sampai 15 tadi dibaca oleh lektor. Peristiwa ini dimulai dengan pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar masuk ke dalam rumah Allah, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya. Yesus merespons pertanyaan orang Farisi ini bukan dengan menganggap remeh perintah untuk mengkuduskan hari Sabat. Ataupun mereka-reka ya bagaimana caranya untuk bisa menjawab pertanyaan dari golongan orang yang degil hatinya, golongan orang yang keras hatinya, ataupun berupaya untuk merekayasa dengan berbagai macam jawaban-jawaban. Tetapi jawaban Yesus kembali kepada Alkitab. Ini menariknya Yesus. Yesus mengajak orang Farisi untuk melihat gambaran yang lebih luas. Yesus justru menceritakan kembali kisah yang pasti orang Farisi itu mestinya tahu tentang Daud yang mengambil roti yang pada saat itu sudah disucikan yang seharusnya disediakan untuk para imam. Ya, Daud bersikeras untuk makan roti pada saat itu karena posisinya ia dengan beberapa orang yang ikut bersamanya, posisinya saat itu sedang menjadi buronan karena melarikan diri dari Saul yang dengan jelas menyatakan niatnya untuk membunuh Daud. Yesus hendak menyiratkan bahwa sang imam tidak melakukan kesalahan apapun pada saat itu dengan melanggar aturan tentang hukum mengenai roti ini. Jadi jawaban Yesus tidak persis memang menukik pada soal Sabat, tetapi mengajak orang Farisi untuk melihat gambaran yang lebih jelas, konteks yang lebih luas, berangkat dari apa yang dicatat oleh kitab suci, yaitu tentang Daud yang melarikan diri bersama dengan beberapa orang karena lari dari Saul, dan pada saat itu ia sedang merasakan lapar yang teramat sangat dan meminta roti. Roti itu padahal sudah disucikan dan dikhususkan untuk para imam. Imam ini mengiyakan dan membolehkan roti ini dimakan oleh Daud dan yang lainnya. Dengan mengatasi rasa lapar Daud sehingga bisa menopang kehidupan seorang musafir yang pada saat itu sedang kelelahan. Dan justru memberikan kontribusi terhadap upaya Daud yang menjalankan panggilannya sebagai raja yang diurapi untuk menggantikan Saul. Yesus memberi pandangan yang ia peroleh justru juga dari Alkitab. Jadi nggak sekedar cari-cari alasan ya. Kadang-kadang kalau orang mungkin udah berhadapan dengan hukum, saya nggak suka aturan ini, saya nggak demen aturan ini melanggar kebebasan saya, ini membatasi kemerdekaan saya. Secara ini saya orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah dibebaskan. Apa pentingnya sih tatanan hukum dan sebagainya? Yesus tidak dalam sikap yang seperti itu. Yesus justru mengajak orang Farisi untuk jauh lebih dalam memaknai seluruh tatanan hukum Tuhan beserta dengan turunannya. Mitzvot, ada ratusan hukum Taurat, bukan cuma hukum-hukum Sabat yang diturunkan dengan hukum-hukum lainnya, dan banyak hukum lain, 10 hukum Tuhan diturunkan dengan berbagai macam contoh-contohnya. Mengajak mereka untuk jauh lebih dalam, untuk sampai pada akar, untuk sampai pada inti, untuk sampai pada spirit, untuk sampai pada jiwa dari hukum, secara khusus dalam teks ini tentang hari Sabat.
Hari Sabat dirayakan, hari Sabat dikhususkan dengan tujuan untuk merawat kehidupan dan memuji Allah yang adalah pembebas. Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai 15, saya baca kembali saudara-saudara. Pelihara dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, lembumu atau keledaimu, segala hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki atau perempuan beristirahat seperti engkau juga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Tujuan hari Sabat selalu untuk melayani umat manusia. Yesus menegaskan kembali Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 15. Bahkan para hamba ataupun hewan orang asing berhak untuk beristirahat. Mengapa perintah itu diberikan dengan mengingat bahwa umat Israel pun dahulu budak. Jadi orang Farisi juga diingatkan. Dulu moyang kita ini juga adalah budak. Dibawa keluar oleh Tuhan Allah dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Hari Sabat dirayakan, dikhususkan dengan tujuan merawat kehidupan, memuji Allah yang adalah pembebas. Peristiwa kontroversial yang kedua, saudara-saudara, adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada orang sebelah yang di situ ada seorang yang tangannya mati. Sebelah Yesus masuk ke rumah ibadat, diceritakan ada seorang yang tangannya mati sebelah dan mereka mengamat-amati Yesus, mengamat-amati. Jadi sudah ada peristiwa sebelumnya dan mereka melihat nih apa yang mau Yesus lakukan kalau yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus sebagai orang Yahudi sama seperti orang Yahudi lainnya, saudara-saudara, di hari Sabat mengkhususkan hari untuk datang ke bait Allah untuk beribadah. Lukas pasal 4 ayat 16 tuliskan demikian. Tanggapan Yesus kepada orang Farisi, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya. Jadi Yesus sudah tahu kira-kira apalagi yang mau dicari-cari oleh orang Farisi ini ketika mereka melihat ada orang yang kondisi tangannya lemah, ya, sebelahnya dalam kondisi mati sebelah. Dan mereka mengamat-amati kalau apa yang ingin Yesus lakukan. Dan Yesus bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya. Namun mereka diam saja. Yesus kemudian memutuskan untuk menyembuhkannya. Mungkin ada yang bertanya, saudara-saudara, se-urgent apa kondisi orang ini? Apa nggak bisa nunggu hari esok? Kan begitu, ya. Toh juga mungkin kondisinya seperti itu kan udah dari kemarin-kemarin, udah dari minggu-minggu lalu. Apa nggak bisa nunggu hari esoknya? Apakah sungguh-sungguh ya saat itu sudah sekarat? Sesekarat apa sih sampai nggak bisa nunggu esok? Itu buat sebagian orang yang nggak bisa atau nggak mau menempatkan kondisi bagaimana kalau dalam kondisi orang seperti itu. Mari kita membayangkan bagaimana tidak berdayanya orang itu. Tuhan Yesus sedang menegaskan, sedang mempertegas, mendesaknya pekerjaan Tuhan yang memberi kehidupan. Kerajaan Allah sudah dekat. Sehingga manusia dapat merasakan, dapat mengalami kebebasan.
Dengan pemulihan tangannya orang itu mendapatkan kembali kemampuannya. Lebih dari itu dia diberdayakan sebagai manusia. Pemulihan yang dialami orang itu membuatnya berdaya. Pemulihan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu membuatnya mengalami pemulihan yang utuh. Ulurkanlah tanganmu. Orang itu mengulurkannya dan pulihlah tangannya. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Pada peristiwa kontroversial yang kedua ini juga, Yesus tidak sedang menyerang perintah untuk mengkuduskan, menghususkan hari Sabat. Yesus tidak sedang menolak hukum. Yesus tidak menganggap menghususkan hari Sabat itu usang. 10 hukum Tuhan itu usang. Yesus juga tidak menyebut orang Farisi itu sebagai ini dia sekelompok golongan tua mungkin ya. Golongan kuno, golongan kolot ya, cenderung ada orang-orang kan begitu. Ini orang-orang kolot yang terlalu patuh banget nih sama hukum. Tidak. Pun Yesus marah. Dikatakan di ayat 5, dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Kemarahan Yesus didorong oleh rasa dukanya karena kekerasan hati, karena kedegilan hati orang-orang Farisi tersebut yang tidak mau sungguh-sungguh melihat apa yang menjadi akar, apa yang menjadi inti dari hukum Sabat. Dan kritik Yesus kepada orang Farisi ini sebetulnya mengikuti tradisi kritik para nabi ya, yang pada saat itu juga sama para pemuka agama, terlalu over legalisme. Nah, itu dia ya. Jadi pada saat itu para nabi juga kan, kalau kita baca ya, kritik para nabi juga keras sekali. Karena terlalu over legalisme. Jadi yang Yesus sedang kritik dan sasar bukan pada hukum itu, bukan pada perintah menghususkan hari Sabat. Yesus orang Yahudi, seperti biasanya pada hari Sabat ia masuk ke bait Allah untuk beribadah. Tetapi yang ia kritik adalah berlebih-lebihan atas ritual, berlebih-lebihan atas legalisme. Yesus justru menegaskan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu anak manusia adalah Tuan juga atas hari Sabat. Yesus sedang menegaskan otoritasnya yang adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hari Sabat. Inilah Sabat yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman, kita diajak untuk kita sadar kita ada dalam ketegangan-ketegangan untuk taat pada perintah-perintah ataupun hukum-hukum tertentu. Namun kita juga sadar ada satu titik di mana hukum-hukum bisa saja dalam tanda petik terkesampingkan untuk tujuan yang lebih luas. Bukan untuk mencari-cari pembenaran saudara-saudara, tetapi menolong untuk melihat gambar yang lebih luas, untuk melihat tujuan yang lebih luas. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang-orang yang beriman dimanapun kita berada, perintah untuk melayani umat manusia, perintah untuk merawat kehidupan, perintah untuk memberikan kehidupan, perintah untuk membebaskan. Ini berlaku buat kita sebagai orang-orang yang percaya. Allah adalah Sang Pencipta dan Sang Pembebas. Allah adalah Sang Pencipta dan Sang Pembebas. Karena itu ia mengharapkan, ia sangat merindukan agar kita juga dapat menjadi anak-anak Tuhan yang merawat kehidupan, yang membebaskan. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Mari bersama kita berdoa syafaat. Ya Allah Bapa, Engkau adalah Allah Sang Pencipta, yang mencipta semesta, yang merawat semesta, dan Sang Pembebas. Karena itu ya Allah, kami yang menyatakan diri sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang juga memelihara, merawat kehidupan, dan juga membebaskan. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak-Mu, justru menjadi anak-anak-Mu yang kerap membelenggu sesama kami di dalam ketertindasan. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, Engkau boleh berkati gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya gereja-Mu tetap boleh setia untuk meneruskan misi Kristus di tengah dunia dengan seluruh ketaatan, dengan seluruh ketulusan dan kerendahan hati. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang bergumul dalam studi, pekerjaan, ataupun juga bergumul dalam relasi
pertemanan, persahabatan, ataupun juga dalam relasi untuk sampai pada keputusan apakah mereka menikah ataupun tidak, apakah mereka mau untuk merawat, membesarkan anak ataupun tidak. Biarlah dalam seluruh pergumulan itu mereka datang kepada Tuhan, sehingga seluruh keputusan yang diambil bukan keputusan yang diambil atas dasar ketakutan, atas dasar kekhawatiran, kecemasan, karena sungguh di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sehingga dengan demikian pergumulan itu boleh mereka bawa di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap orang tua yang bergumul dalam merawat, membimbing, membesarkan anak-anak. Tuhan kuatkan dengan cinta Tuhan, mereka dimampukan dapat membimbing anak-anak dalam cinta-Mu. Relasi suami istri Tuhan juga berkati, pun dalam segala ketidaksempurnaan hanya cinta Tuhanlah yang boleh menyatukan mereka, sehingga mereka boleh dengan cinta Tuhan itu saling mencintai dalam segala keadaan, dan dalam cinta itu mereka juga boleh saling memaafkan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan. Kita dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Waktuku miliknya.
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup ini. Dalam syukur ini, kami mempersembahkan sebagian dari yang kami miliki. Bukan hanya materi saja, tetapi kami juga mau menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi pelayanan gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, hidupmu bagai kitab terbuka yang dibaca sesamamu. Oleh sebab itu, nyatakanlah Yesus di dalam hidup, agar orang lain dapat merasakan kasih Kristus di dalammu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.